Kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya mau ke Bu Siti. Bu Siti, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa kontestasi politik di Tangsel itu memang berat. Tadi Mas Gun Gun juga membenarkan ya bahwa ini Bu Siti dan nanti tim juga akan kerja keras begitu. Bu Siti bagaimana? Karena pasti lawan politik Anda yang satu hal yang pasti ini akan menyerang Anda sebagai putri Pak Maruf Amin, begitu Kiai Maruf, begitu kan? Bagaimana Anda mempersiapkan penangkal itu sehingga serangan-serangan dari lawan nanti ya bisa Anda mentahkan begitu saja bahwa memang Anda maju bermodalkan program, bermodalkan itikat baik dan tidak ada hubungannya dengan terah politik tadi, Bu Siti? Iya. Saya kira saya sepakat tadi dengan pengamat Mas Gugun terkait dengan dinasti politik dengan politik dinasti tadi. Ya. Iya, saya kan tidak bisa memilih saya ini putrinya siapa gitu ya. Dan dulu memang saya putrinya Pak Kiai Ma'ruf. Tetapi sekali lagi di Kota Tangerang Selatan itu saya melihat masyarakatnya cukup well educated. Jadi cukup bisa menangkap ya para kandidat-kandidat ini tentu dilihat dari kapasitasnya. Sehingga mereka lebih cerdas, walaupun mungkin ada sebagian yang masih pragmatis ya. Tetapi for all ya, hampir keseluruhan mereka cukup well educated melihat itu. Sehingga tentu saya tetap akan menawarkan gagasan-gagasan perubahan ya, karena memang narasi di masyarakat Kota Tangerang Selatan itu sudah mengarah pada upaya melakukan perubahan. Perubahan ke arah Kota Tangerang Selatan yang lebih baik gitu loh. Yang saya tawarkan ini kan Tangselism, bagaimana membawa Tangsel ke depan ya. Semangat masyarakat yang memiliki kota itu dengan segala jati dirinya. Ini yang belum muncul ya. Saya menawarkan mereka untuk mengenal jati diri dari Kota Tangerang Selatan sebagai identitas kota. Itu yang belum ada. Itu. Maka saya menawarkan bahwa pembangunan di Kota Tangerang Selatan itu dengan kondisi yang tadi saya katakan bad community harus menyiapkan masyarakatnya untuk bisa juga sejalan dengan tagline-nya bahwa di Tangsel itu kan ada Cimory, cerdas, modern, religius ya. Nah, cerdas di sini bukan hanya kotanya yang cerdas, tapi masyarakatnya yang cerdas. Jadi pembangunannya nanti ke depan tidak melulu hanya pembangunan infrastruktur, ya, tetapi juga sudah mulai harus melirik pada pembangunan human capital-nya. Nah itu. Oke, Ibu Siti, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Sama-sama. Selamat berjuang untuk menuju Pilwakot nanti di Tangsel. Terima kasih. Amin, amin. Insyaallah. Mohon doanya. Mohon doanya semua. Oke. Mas Gun Gun, tadi ini kita tiba di segmen akhir ya. Tadi Mas Gun Gun, saya sangat menarik sekali itu dinasti politik dan politik dinasti. Sedangkan sekarang pandangan masyarakat ini beragam gitu ya. Ada yang, aduh, saya udah malas melihat program. Yang penting dia anaknya ini, ya udah gitu kan. Yang penting dia partainya udah itu apa ya? Koreksi kalau salah. Mental partisan misalnya cukup tinggi. Itu berpengaruhnya bagaimana dan apakah politik dinasti itu seburuk itu atau bisa diperbaiki sehingga dia bisa berpindah ke dinasti politik tadi? Kalau prosesnya ada semacam kompetisi yang tidak sehat, ya, kemudian oligarkinya kuat dan kemudian masif, kalau dalam pemilu terstruktur sistematis dan masif gitu. Ada pelanggaran yang kemudian melibatkan banyak sumber daya politik yang kemudian merujuk ke kekuasaan, itu tentu politik dinasti akan merusak demokrasi. Contoh misalnya penggunaan uang, aparat, itu harus kita tolak dan harus dikritik gitu ya. Itu jangan sampai kemudian pemanfaatannya terjadi. Kalau misalnya Mas Gibran, Bu Siti atau misalnya Bobi ya, berjuang untuk mendapatkan posisi sebagai wali kota atau sebagai gubernur atau sebagai bupati atau apapun lah, selama prosesnya kemudian berjalan dengan baik, tidak kemudian masuk pada wilayah-wilayah yang merugikan warga masyarakat akibat jabatan orang yang ada di sekitarnya, menurut saya boleh-boleh aja. Tetapi kalau kemudian ada tindakan yang kemudian merusak tatanan, seperti misalnya konflik of interest, itu menurut saya memang harus dikritik.
Yang kemudian menjadi perhatian kita sebenarnya adalah demokrasi ini butuh dirawat. Oke. Dan proses merawat demokrasi itu melalui keajagan nalar dan konsistensi sikap. Keajagan nalar dan konsistensi sikap. Iya. Oke. Contoh misalnya ide untuk membangun kota, ide untuk membangun wilayah itu kan nalar. Iya. Artinya orang yang masuk menjadi calon pejabat itu jangan kosong Oke. otaknya, pikirannya. Oke. Dia harus punya ide, punya gagasan, artinya punya kapasitas. Oke. Kapasitas intelektual, kapasitas profesional. Nah, itu penting nomor satu. Oke. Baru kemudian konsistensi sikap. Artinya apa yang dia canangkan itu bukan karena dukungan orang tuanya lagi, tapi dia bisa maju untuk mengimplementasikan nalarnya tadi, kemudian konsisten dalam perilaku, dalam tindakan. Oke. Kita sebut aja sebagai mampu nggak dia menjadi pemimpin transformatif, Oke. pemimpin yang bisa menggerakkan Oke. banyak orang. Gitu. Oke, kita Ya. nantikan saja bagaimana Ya. pembuktian para anak pesohor ini, apakah Ya. mampu mentransformasikan tadi dan Ya. konsistensi dan gagasan-gagasan kita akan nantikan Ya. di Pilkada serentak nanti. Oke. Terima kasih Mas Sama-sama. Gun-Gun sudah meluangkan waktu bersama kami. Sama-sama. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya.